Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Adi Wibowo. Saya dari kelas Machine Learning IFIK 4104. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar Machine Learning tentang classification dan clustering. Jadi langkah pertama, saya mengimport library yang diperlukan. Lalu langkah kedua, saya mengimport dataset yang saya dapat, yaitu Viva 20 di CSV. Lalu di sini saya menyaring kolom yang menurut saya memiliki korelasi. Data yang saya saring berupa source Viva ID, play URL, age, height cm, weight, body type, overall, potential, dan book rate. Lalu untuk melihat korelasi yang lebih dalam antar data, saya memplot data tersebut menjadi seperti ini. Bisa kita lihat untuk overall dan potensial memiliki korelasi yang tidak cukup jauh. Begitu juga height dan weight. Oleh karena itu, saya memilih 4 ini menjadi fitur: height dan weight, overall, dan potensial. Nah, di sini saya lebih menyaringnya lagi untuk fiturnya menjadi data fitur 1 untuk height, weight, body type, dan data fitur 2 untuk overall, potential, dan book rate. Lalu untuk langkah pertama exploration data, saya melakukan check missing value pada data. Apakah data yang saya dapat ini memiliki missing value pada atributnya. Lalu data tersebut saya describe dan di sini bisa dilihat tidak ada data yang missing. Begitu juga di sini saya mencoba mengecek kolom sofiva.id, tidak ada data yang missing. Untuk langkah kedua pada explorasi data, di sini saya mencoba mendrop data yang tidak sesuai dengan kolom. Bisa kita lihat di kolom body type ini memiliki atribut yang tidak sesuai dengan apa itu body type. Mulai dari Akinfenwa, Cristiano Ronaldo, Courtois, Messi, Neymar, Shaqiri, apalagi ini player body type 25. Jadi saya mendrop data body type, atribut body type yang tidak sesuai dengan kolom body type ini. Saya hanya memerlukan lean, normal, dan stocky. Bisa kita lihat table yang sudah saya drop tadi menjadi seperti ini. Ini untuk data fitur 1. Data fitur 1 berubah variabel menjadi data fitur 1 drop. Lalu karena di sini masih dalam bentuk string, saya perlu mengencode-nya menjadi integer. Nah, bisa dilihat di sini setelah table saya encode menjadi seperti ini, 0, 1, 2. 0 untuk lean, 1 untuk normal, dan stocky untuk 2. Lalu begitu juga untuk data fitur 2, di sini saya mengencode data book rate menjadi integer seperti ini untuk mempermudahkan saya dalam melakukan klasifikasi dan clustering. Lalu langkah selanjutnya saya mencoba menemukan outliers pada z-score. Apa itu outlier? Apa itu outlier ya? Outlier itu merupakan data yang berada jauh dari data lainnya. Di sini saya menggunakan metode z-score. Apa itu z-score? Z-score merupakan suatu ukuran yang menentukan seberapa besar jarak suatu nilai dari observasi suatu set sampel terhadap rata-ratanya dalam satuan standar deviasinya. Di sini untuk mempermudah saya menemukan outlier pada data menggunakan z-score, saya menggunakan library. Nah, bisa kita lihat pada plot ini. Di sini bisa kita lihat ini untuk data fitur 1. Bisa kita ada beberapa data yang cukup jauh berada pada data lainnya gitu. Bisa kita lihat. Nah, kita perlu menghapus data ini supaya data lebih clean dan dapat memiliki akurasi yang cukup tinggi. Nah, ini untuk data 2. Lalu di sini saya mencoba menemukan outlier tersebut menggunakan library stat.
Library stat ini memiliki metode z-score. Lalu di sini saya kenapa mengesain dengan 3, karena standar deviasi yang cukup normal dilakukan pada dunia data science, bahwa standar deviasi itu 3. Di sini terdapat cukup banyak data. Di sini ada 2 array 2 dimensi, di mana ini merupakan kolom 72 dan indeks ke-72 dan ke-1. Begitu juga ini 0 dan 0 pada data fitur 2, dan ini pada data fitur 1. Array pertama berisi daftar nomor baris dan array kedua berisi masing-masing kolom. Nah, untuk menghandlenya, eh, saya mencoba menghapus data yang standar deviasinya lebih dari 3. Oleh karena itu, di sini saya hanya mengambil data yang standar deviasinya kurang dari 3. Begitu juga untuk data final 2, data fitur 2. Lalu saya di sini saya mencoba meng-assign ke variabel baru. Nah, di sini kita bisa lihat data final 1 setelah kita handling outlier-nya sebanyak 18.194 dan data final 2 sebanyak 18.202. Jika kita lihat pada shape data sebelum kita handling outlier-nya, kita scroll ke atas. Nah, data memiliki 18.278 dan 18.278 untuk data fitur 2. Ini cukup jauh, bisa kita lihat. Berarti data sudah hilang, data yang memiliki outlier tersebut sudah hilang gitu. Lalu ini merupakan visualisasi data setelah data di handling. Bisa kita lihat jika di atas tadi untuk data fitur 1 dia memiliki banyak data yang lebih dari 100. Untuk ini dia hanya 90. Tidak ada yang sampai 100. Outlier sudah berhasil dihilangkan untuk data fitur 1. Dan data fitur 2 bisa kita lihat jika di sini dia lebih dari 90. Ketika outlier sudah kita handle, maka data yang lebih dari 90 kita hilangkan. Begitu. Lalu di sini saya mencoba 2 metode untuk klasifikasi. Untuk langkah pertama, saya mengimport library yang diperlukan. Lalu saya mengklasifikasi height, weight terhadap body type. Di sini saya melakukan 2 pemodelan. Pemodelan pertama menggunakan library SVM dan naive Bayes. Bisa kita lihat terdapat akurasi untuk SVM 0,62 dan akurasi untuk naive Bayes 59. Lalu untuk eksperimen yang berbeda, saya melakukan klasifikasi dengan fitur kedua, yaitu fitur potensial overall terhadap block rate. Di sini saya coba pemodelan menggunakan SVM dan mendapat akurasi sebanyak 0,544 sekian. Dan ini untuk naive Bayes. Lalu untuk clustering, di sini saya mencoba fitur yang pertama, yaitu fitur height, weight, dan body type. Di sini saya menentukan klasternya 2. Lalu saya menginisialisasi centroid. Lalu saya menghitung jarak equivalent distance, jarak cluster ke data. Lalu bisa kita lihat ini merupakan data yang sebelum di clustering. Lalu ini data yang sesudah di clustering. Untuk fitur kedua, di sini saya sama menentukan dua cluster, yaitu 2, dan bisa kita lihat di sini sudah memiliki 2 cluster. Nah, untuk evaluasi, di sini saya menggunakan metode silhouette score untuk menentukan seberapa banyak K yang paling baik. Di sini saya menggunakan library dari Scalon.metric. Dan bisa kita lihat, jika jumlah cluster 2 memiliki
nilai skor siluet paling besar. Itu juga grafik yang ditunjukkan. Oleh karena itu, kenapa tadi saya menggunakan K sebanyak 2 untuk klasternya. Sekian dari saya presentasi tugas besar machine learning, clustering, dan klasifikasi. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.